kali ini aku akan menjelaskan tentang metode payback period. Metode payback period disebut juga metode non-discounted cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengembalian modal yang diinvestasikan. PP menentukan cumulative of net cash flow dalam keadaan nol. Formulasinya adalah PP sama dengan TI per NI. Keterangannya, PP atau disebut dengan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI sama dengan total dana yang diinvestasikan atau ditanamkan. NI disebut juga dengan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau per keuntungan atau per laba atau profit. Kriteria keputusan, apabila PP kecil dari umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Apabila PP besar dari umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang berisiko tinggi. Kelemahan payback period tidak dapat menganalisis usaha setelah modal kembali. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, PP sangat tergantung pada kecermatan perhitungan pendapatan dan biaya. Yang keempat, PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Contoh payback period. Suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta rupiah. Dari informasi ini, hitunglah payback period untuk proyek investasi tersebut. Dengan rumus PP sama dengan TI per NI. TI atau total dana yang diinvestasikan sebesar 60 juta rupiah dan NI net income atau pendapatan bersih tiap tahun sebesar 20 juta rupiah. 60 per 20 dibagi 3 sama dengan payback periodnya selama 3 tahun. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun atau 3 tahun beroperasi. Menghitung PP untuk 2 proyek investasi. 2 proyek investasi membutuhkan dana sebesar 1.000, sedangkan net cash flow dari proyek investasi tersebut adalah sebagai berikut. Proyek A berturut-turut dari tahun pertama 600, 400, 200, 100, sedangkan proyek B 100, 300, 400, dan 600. Tentukanlah salah satu dari kedua proyek tersebut yang sebaiknya dilaksanakan. Pada tahun kedua, net cash flow proyek A 400, sedangkan net cash flow proyek B sebesar tahun keempatnya 600. Maka dapat kita cari PP proyek A. PP sama dengan tahun sebelum full recovery ditambah investasi yang belum di cover dibagi cash flow tahun bersangkutan. PPA sama dengan 2 tambah 0 per 400 sama dengan 2 tahun. PPB sama dengan 3 ditambah 200 per 600 sama dengan 3,3 tahun. Keputusannya semakin pendek, PP semakin baik. Dengan demikian, investasi proyek A lebih baik dari investasi proyek B. PPA sama dengan 2 tahun kecil dari PPB yang sama dengan 3,3 tahun. Keunggulannya yang pertama, dapat mengetahui secara cepat jangka waktu pengembalian investasi. Yang kedua, dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko investasi yang sama, atau pilih pengembalian yang pendek. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, tidak memperlihatkan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali.